Betulkah bahwa memang sempat ada pertanyaan mengapa tidak ada CCTV yang dihadirkan di dalam persidangan? Karena kalau pernyataan dari kuasa hukum Pak Jogi Nainggolan menyebutkan sempat mempertanyakan, tapi jawabannya katanya tidak dihadirkan karena CCTV-nya kualitasnya gelap. Ya Mbak, sebetulnya saya masih pegang catatannya pada sidang tanggal 17 Februari 2017 itu sidang itu dimulai sebetulnya pukul 9, tapi waktunya agak mulur. Nah, itu saksi yang dihadirkan kebetulan itu 3 orang diantaranya adalah saksi yang melakukan penangkapan. Di situ juga kami selaku kuasa hukum di dalam persidangan di tanggal 17 Februari 2017 sempat menanyakan masalah CCTV karena terkonfirmasi di dalam persidangan di situ ada sekitar 5 atau 7 CCTV sejak Jalan Perjuangan sampai ke flyover Talun. Saya mohon maaf tidak menyebutkan karena ini ada beberapa branding toko atau perumahan mewah. Jadi di situ terkonfirmasi saat itu kami menanyakan mengapa rekaman CCTV tidak dihadirkan. Salah satu saksi yang merupakan anggota kepolisian menyatakan tidak bisa dilihat karena gelap. Kemudian saksi lainnya menyatakan tidak bisa dibuka karena anggota Polres Cirebon tidak memiliki orang ahli yang bisa membuka rekaman CCTV. Jadi itu terkonfirmasi di sidang tanggal 17 Februari 2017. Oke, terkonfirmasi ada 7 Bu, tepatnya ada 7 CCTV. Iya, tapi yang di data saya waktu itu ada 5 yang dengan nama-nama yang sangat jelas, nama toko atau nama ininya. Kemudian tapi di situ memang terdapat sekitar 7 CCTV. Baik, pada tahun itu ya Pak, tahun 2016-2017. Dari 5 atau 7 CCTV tersebut, lokasinya itu sebenarnya ada di titik-titik mana saja Bu? Dan apakah memang semuanya itu disebutkan kualitasnya gelap Bu? Semuanya dari CCTV itu? Ya, kalau dari kesaksian 3 anggota yang dihadirkan itu kualitasnya gelap. Kemudian juga alasan lainnya tidak ada anggota yang memiliki keahlian untuk membuka CCTV. Kalau keberadaan CCTV itu sejak perempatan itu karena di situ kalau dalam catatan saya ada PS gitu. Dulu tuh ada tempat PS gitu yang juga di situ ada CCTV, berarti sangat dekat dengan kalau dalam tuntutan itu pertama kali kelompok itu meneriakin yang sedang lewat. Kemudian ada beberapa di situ ada perumahan mewah, di situ juga ada CCTV justru dekat betul dengan flyover Talun yang merupakan tempat kejadian. Di situ juga ada toko-toko yang semacam minimarket. Kemudian juga ada kantor yang operasionalnya itu justru tengah malam. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan sejumlah lokasi Bu. Ketika sudah menerima penjelasan dari pihak kepolisian pada saat persidangan, ini respon kemudian dari pihak kuasa hukum seperti apa? Karena kan ini bukti yang sangat penting. Apakah mungkin meminta ada ahli yang dihadirkan? Seperti apa pada waktu itu? Ya, kita tetap bersikeras waktu itu, tetapi jawabannya itu tidak ada ahli yang bisa membuka. Di Polres Cirebon tidak ada ahli yang bisa membuka CCTV gitu. Kemudian juga walaupun itu sudah dimohonkan kepada majelis waktu itu memang tidak terpenuhinya keinginan para pengacara, para kuasa hukum untuk melihat rekaman CCTV seperti yang diinginkan. Baik, sudah dimohonkan juga kepada majelis. Saya mungkin ke Prof. Suparji terlebih dahulu. Prof. Suparji, ini kan situasi yang dijelaskan Bu Titin pada saat persidangan beberapa tahun yang lalu, kesulitan untuk membuka CCTV karena satu tidak ada ahli, bahkan sudah kuasa hukum sudah meminta kepada majelis untuk diupayakan untuk bisa dibuka. Apakah sebenarnya hal ini memang mungkin terjadi karena tidak ada ahli sehingga tidak bisa dibuka file-file tersebut, padahal jelas menjadi kunci, Prof?
Prof boleh di unmute, audionya masih belum terdengar.